pneumonia ini gejalanya sangat variatif, kadang-kadang dianggap seperti influenza biasa gitu ya. Jadi mulai dari batuk biasa gitu ya, dianggap nanti sembuh sendiri gitu. Ntar kadang-kadang udah disertai dengan demam, demam menggigil gitu ya. Nah, terus nyeri dada, dahaknya itu yang tadinya tidak berwarna menjadi warna hijau, warna kuning gitu. 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya menemani Anda, sahabat. Di edisi Rabu 1 Februari 2023, selama kurang lebih 1 jam kita akan membahas tema seputar kesehatan, dan setiap minggunya juga kita memiliki tema yang berbeda, sahabat. Untuk tema di hari ini adalah berkaitan dengan mewaspadai pneumonia di musim haji, ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Anda bisa stay tune melalui streamingnya Merkuri, baik itu di aplikasi On Air maupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan jangan khawatir, sahabat, karena segala perbincangan di Merkuri, ya, segala talk show yang ada di Merkuri itu bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri. Jadi subscribe terlebih dahulu di YouTube channel Merkuri, yaitu di Radio Merkuri 96, sahabat. Anda bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan narasumber juga di perbincangan Rumah Sehat ini di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Sekarang saya akan menyapa narasumber yang hadir kembali, ya, di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Ada Dr. Nevi Sinta Damayanti, spesialis paru, magister administrasi rumah sakit, dan fellow of Indonesian Society of Respirology. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Oke. Nah, boleh mendekat supaya suaranya lebih kedengeran, dok. Ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yanti. Selamat siang para pendengar Merkuri. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Dokter baik ya, dok. Alhamdulillah. Untuk bisa memberikan edukasi ya, dok, seputar hal yang memang harus kita ketahui bersama, karena di tahun ini sudah 100% untuk kuota jemaah haji, ya, dok. Kemudian untuk usianya juga tidak ada batasan. Sehingga untuk sahabat-sahabat Merkuri yang keluarganya ataupun juga temannya akan beribadah di tahun ini harus stay tune, karena untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan oleh para jamaah di musim haji ini. Karena kita membahasnya adalah berkaitan dengan pneumonia, dok. Sebelumnya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu supaya masyarakat kita itu paham berkaitan dengan pneumonia itu apa sih, dok? Baik. Kenapa sih juga saya memilih judul pneumonia di musim haji? Seperti kita ketahui ya, akhir-akhir ini kan sudah diberitakan bahwa Indonesia akan mengirimkan jemaah haji dan usianya tidak berbatas. Seperti kita ketahui 65 tahun ke atas. Beda ketika tahun 2022. 65 ke bawah. Dan kita tahu pasti 65 tahun ke atas adalah jemaah-jemaah yang mempunyai resiko yang tinggi, mulai dari hipertensi, diabetes mellitus, mungkin pernah sakit stroke, kemudian terutama dari umur kita sebut sebagai jemaah geriatri atau jemaah lansia. Itulah sebabnya kenapa saya ambil pneumonia, karena pneumonia ini seperti kita ketahui dia merupakan salah satu juga penyebab kematian tertinggi, gitu ya. Selain pneumonia, sakit jantung, kemudian sakit paru obstruktif dan penyakit degeneratif yang lain. Nah, pneumonia sendiri itu bahasa medisnya, bahasa awamnya adalah infeksi pada paru. Nah, infeksi paru penyebabnya macam-macam. Jadi mulai dari bakteri, virus, gitu ya. Kemudian paparan zat-zat berbahaya itu juga bisa kena infeksi paru atau pneumonitis, itu beda lagi. Jadi yang saya fokuskan di sini adalah pneumonia yang nantinya ketika di Arab Saudi tentu saja menjadi tanda perhatian, karena di sana lingkungannya sangat jauh berbeda dengan kita di sini. Mulai dari suhu, cuaca, lingkungan itu sudah berbeda. Kemudian dari crowdednya,
gerombolan atau kerumunan. Iya, dari seluruh dunia ya, Dok, dari seluruh dunia. Dan perilakunya juga sangat berbeda ketika kita di sini dan ketika di sana. Nah, saya berharap dengan waktu yang tinggal sedikit lagi, karena pemberangkatan kan nanti tanggal 24 Mei ini. Iya, betul. Nah, itu sudah bentar lagi ya, bentar lagi sudah puasa, Lebaran, sudah mau masuk pemberangkatan. Nah, saya berharap semua pendengar-pendengar yang mempunyai kerabat yang akan berangkat haji, istilahnya dibekali, diberikan semacam ini ya, sedikit pengetahuan tentang penyakit ini. Karena pneumonia ini kenapa harus menjadikan concern? Karena menularnya tuh lewat ini udara, droplet gitu ya. Sama ketika COVID, COVID itu penyebabnya virus, makanya juga ada pneumonia COVID. Nah, COVID-nya udah lewat nih, toh. Jadi kita, meskipun kita harus mewaspadai, di sana juga tahun lalu itu waktu 2022 kita yang dikorsinkan adalah vaksin ya, vaksin COVID itu lengkap apa tidak? Karena memang di sana kan dengan kerumunan, makanya dibatasi jangan 65 ke atas, 65 ke bawah. Karena mengingat kalau 65 ke bawah itu dalam tanda kutip lebih lebih fit. Meskipun pada kenyataannya kalau saya boleh cerita yang 2022 itu justru yang tepar tuh yang masih muda-muda. Pneumonia COVID-nya ditekan karena memang kewajiban menggunakan masker di sana ya. Itu salah satu menurunkan angka kesakitan pneumonia. Nah, tapi aktivitas diloskan karena masih muda-muda nih. Nah, jadi jalan kemana? Iya, yang tadinya yang tahun 2020 sebelum COVID itu pneumonia PPOK itu jadi juara satu. Kemarin 2022 yang jadi juara satu justru penyakit-penyakit jantung gitu. Ya. Nah, kalau yang 2023 kita sudah anggaplah 2003 ini sudah mix jadi semua ya, mulai lansia, mungkin orang muda juga. Nah, otomatis di sana perilakunya harus mulai dari sini. Mulainya dari mulai dipersiapkan gitu. Masker saja, nggak usah yang lain menurut saya ya. Nah, pneumonia ini gejalanya sangat variatif. Kadang-kadang dianggap seperti influenza biasa gitu ya. Jadi mulai dari batuk biasa gitu ya, dianggap nanti sembuh sendiri gitu. Kadang-kadang udah disertai dengan demam, demam menggigil gitu ya. Nah, terus nyeri dada, dahaknya itu yang tadinya tidak berwarna menjadi warna hijau, warna kuning gitu. Nah, ini kan kadang-kadang orang mikirnya ini flu biasa, batuk biasa. Karena kan kalau flu saja. Biasanya dahaknya juga bukan dahak ya, Dok, tapi ingusnya adalah berwarna hijau. Mungkin ini mungkin hal yang biasa, tapi ternyata itu bisa kadang pulang jemaah haji juga saya flu nih di sana soalnya perubahan cuacanya yang disalahkan ya, Dok. Kan, kalau di Arab Saudi harus batuk. Kalau nggak batuk yang nggak batuk cuma unta gitu. Tapi tetap harus menjadi satu kewaspadaan karena jangan sampai kita beribadah terganggu karena kita sakit. Karena umur 65 tahun terutama yang ada diabetes mellitus, ada sakit jantung, itu adalah jemaah-jemaah yang sangat rentan untuk kena pneumonia, infeksi. Nah, kalau udah di sana kena infeksi pneumonia otomatis kan pasti akan dirawat nih di rumah sakit sendiri ya, rumah sakit Indonesia di Arab Saudi. Otomatis kan terpotong nih 3 hari nggak ibadah. Kan sayang sekali. Itulah sebabnya kenapa pneumonia menjadi menjadi perhatian. Gitu. Yang harus juga diketahui oleh para jamaah ya, calon jamaah nanti yang akan berangkat ya, ataupun juga calon keluarga jamaah, supaya bisa mengedukasi juga para jamaah-jamaah ini untuk mempersiapkan dirinya dari sekarang ya, Dok ya, sebelum keberangkatan, karena memang faktor fisik itu yang utama selain mental juga ya, Dok. Fisik nomor 1 malah kalau saya di sana ya. Fisik nomor 1, ibadahnya mengikuti. Ibadah mengikuti, fisiknya tidak bisa mengikuti. Jadi memang dianjurkan untuk yang 65 ke atas ibadah wajib yang memang kita ibadah wajib yang sarankan harus dikerjakan memang. Tapi kalau sunnah itu memang harus sesuai kemampuan. Karena kan berbeda kemampuan ya. Di sana pokoknya sangat berbeda lingkungannya. Apalagi
mohon maaf juga jemaah-jemaah yang dari daerah itu nggak pernah naik pesawat, gitu ya, belum pernah tahu nih keluar daerah, keluar negeri, jadi perilakunya tidak seperti di tanah air. Tapi bisa nanti diajari, toh nanti ada ketua rombongan, ketua pembimbingnya, ada pembimbingnya dan macam-macam. Tapi yang penting keluarga hanya cukup mengingatkan bahwa ini loh, kalau waktunya tidur, makan dimakan. Betul. Karena pada kenyataannya ketika nanti kita bisa kok di sana makan ataupun beli, logika kita kan kalau ke di sini luar daerah bisa beli. Ternyata di sana tidak seperti itu. Makanan juga sangat berbeda. Betul. Ada cateringan. Masakan Indonesia, tapi tahu sendiri kalau cateringan tidak semua orang bisa makan cateringan. Karena kan kokinya memang kadang koki orang Indonesia, tapi kadang juga mix yang masak, jadi rasanya mungkin tidak menggugah selera, tapi harus dimakan. Itu yang utama untuk terutama lansia ya dok. Selera ataupun tidak selera, makan harus tetap 3 kali sehari gitu ya dok ya. Jadi memang pneumonia ini juga gampang menular karena apa? Karena memang kan dia melalui droplet ya. Jadi saya mau mengingatkan bahwa organ dalam tubuh kita yang terhubung dengan dunia luar itu hanya paru. Coba perhatiin. Iya kan? Iya kan? Kalau kita menghirup asap kendaraan, betul, langsung masuk ini udah. Kita jadi passive smoker, teman lawan bicara kita merokok, asap rokok kita. Ada orang batuk sebentar saja di depan kita, kita tidak tahu nih muncratnya kemana. Terus betul. Ada orang yang menggunakan tisu untuk mengeluarkan lendirnya, buang sembarangan. Nah, kita nggak pernah tahu. Nah, di mana letaknya. Betul. Karena kan melalui droplet dan itu bisa terbawa di udara ya dok ya. Itu yang harus dipahami. Nah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi, Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Dok, ini ya, saya kan nggak tahu ya, beberapa tahun yang lalu itu saya kan haji ya. Alhamdulillah. Sudah mengenitis, sudah vaksin. Jadi sebelum ini corona sebelum ya saya. Mengenitis sudah vaksin itu, terus saya kan tahap kedua, jadi saya Mekah dulu baru Medina. Terus saya waktu di Mekah itu saya sholat di hotelnya itu, saya ngeblak. Jatuh ya Pak. Ngeblak itu, terus dibawa ambulan ke rumah sakit Indonesia. Pakai ambulan di sana. Tapi saya nggak sampai nginep di rumah sakit Indonesia, diobati sama dokternya. Rumah sakit Indonesia itu bisa ada ke satu, pindah lagi ke pusatnya gitu loh, ada gitu ya. Terus ternyata saya vertigo saya itu. Nah, apa bisa dideteksi vertigo sebelumnya? Itu saya katanya vertigo. Setelah itu obat jalan tok. Terus saya dikembalikan ke hotel saya. Terus saya setelah itu selesai, wajibnya selesai di Mekah, saya ke Madinah juga cuma kan kalau makanan dok, itu di sana itu di hotel di bawah hotel itu makanan Indonesia sing dodol TKI wong Madura iku akeh wis macam-macam gitu. Iya toh? Kan istri saya kebetulan orang Madura, istri saya yang kedua ya. Yang pertama sudah cerai. Itu malah kadang-kadang ngomongnya bahasa Madura, kadang-kadang dikei murah. Gitu. Iya, karena pada bangsa Inggris Timur kan. Setuju Pak. Lah itu, jadi tapi saya tanyakan, kenapa kalau saya punya vertigo kok tidak bisa dideteksi di sini di Indonesia, ya toh? Tapi saya juga perokok, ya toh? Perokoknya itu 2 pak gudang garam itu yang 16 batang itu seharinya. Tapi nggak sakit saya itu, sehat. Tapi ya orang geblek gitu, kata dokter di sana itu vertigo. Setelah itu saya dikembalikan ke hotel pakai ambulan juga.
Nah itu yang saya tanya, kenapa kok vertigo nggak bisa dideteksi, apa nggak diperiksa waktu di sini? Saya di sini diperiksa aja di dada, apa itu normal semua. Vertigo nggak roh ya dokter. Itu kan kelewatan kan ya itu. Apa sekarang juga sudah ada pemeriksaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito. Sebelum kita jawab ke pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sumarwito, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Sahabat dan Anda sekali lagi masih bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan Dr. Nevi Sinta Damayati, spesialis paru, Mars FISR atau Fellow of Indonesian Society of Respirology di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema mewaspadai pneumonia di musim haji di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, ternyata banyak hal ya yang harus dipersiapkan oleh para jamaah haji karena kita tidak pernah tahu kondisi yang ada di sana gitu ya. Perubahan lingkungan, perubahan cuaca dan lain sebagainya itu yang harus mulai dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian fisik yang utama. Jadi kalau memang berencana atau akan menjadi jamaah haji di tahun ini, fisiknya sudah mulai harus dipersiapkan. Dari setelah sholat subuh mungkin bisa jalan pagi lebih lama gitu ya Dok, untuk mempersiapkan fisiknya supaya benar-benar siap gitu. Nah, kita kembali tadi karena perbincangan offer juga cukup lumayan seru ya bersama dengan Dr. Nevi. Kita menjawab pertanyaan dari Pak Sumarwito tadi, Dok. Beliau berangkat haji sebelum COVID melanda gitu ya. Jadi sudah vaksin meningitis, sudah cek kesehatan, tapi yang beliau tanyakan adalah karena sempat menderita vertigo di sana. Dibawa ke rumah sakit di Indonesia. Kemudian apakah vertigo itu bisa dideteksi sebelum keberangkatan sih Dok? Oke, baik, saya jawab dulu ya. Memang vertigo itu adalah sensasi kepala berputar-putar, kemudian tidak nyaman dan terakhir bisa pingsan. Berarti kita deteksi dulu nih penyebabnya dari mana. Memang vertigo lingkungan di Tanah Suci dan lingkungan di sini sangat jauh berbeda. Mulai dari suhu, kelembapan, cuaca dan perilaku kita. Jadi kebanyakan di sana orang yang jatuh pingsan gitu, kita pasti deteksi dini kan. Biasanya kita lihat gulanya cukup atau tidak. Gitu. Jadi kita deteksi gulanya cukup atau tidak. Kemudian kita rehidrasi gitu ya. Makanya tadi dibilang ditaruh di kayak puskesmas sektor betul ya, sektor, jadi membawahi beberapa hotel. Nanti di situ di sektor ketika perlu penanganan lebih lanjut akan dibawa ke rumah sakit KKHI namanya, rumah sakit Indonesia di sana. Nah, pada kasus Bapak ini tentu saja tidak bisa dideteksi karena terjadinya juga di Arab Saudi. Kita tidak pernah tahu kondisi Bapak waktu itu. Bisa terjadi karena dehidrasi. Nah, orang di sana merasa tidak haus sama sekali. Tapi tubuh ini menjadi kering gitu ya, kekurangan cairan. Dan salah satu gejala awalnya ya itu tadi vertigo, pasti jatuh seperti itu. Terus yang kedua, asupan makanan. Saya tahu di sana penjualnya macam-macam. Saya setuju. Di sekitar hotel banyak gitu ya. Nah, untuk intake-nya bisa jadi intake-nya makannya cuma 1 piring gitu ya. Tapi aktivitasnya banyak. Bolak-balik ke masjid. Ya, nunggu bus. Betul. Kan ada busnya tuh. Bus. Nggak tahu Bapak di mana ya. Kalau memang dia pakai bus, dia akan nunggu bus. Belum ngantrinya di lift, turun, gitu ya. Itu saja menurut saya dengan usia yang di atas 60 pasti akan merasa capek. Betul. Tuh. Terus yang ketiga, ibadah di mana, di haram ya, di Masjidil Haram itu juga perlu effort gitu ya. Jadi turun masjid, jalan dulu masuk sana, itu butuh effort. That's why banyak penyakit yang tidak terdeteksi dari Indonesia. Pak. Bukan berarti kita tidak bagus deteksi di sini, karena memang aktivitas yang sehari-hari kita kerjakan di sini dan di sana itu berbeda. Di sana itu beda sekali. Bisa energi yang kita pakai 10 kali lipat di sana. Gitu ya. Misalnya apalagi haji itu dia jalan ya, maksudnya dari kalau gelombang 2 di Bapak tadi kan ngomong tahap 2, berarti gelombang 2. Mekah dulu, kemudian Arafah, Mina, Musdalifah, Mina. Nah, itu kan berjalan mulai packing koper, macam-macamnya dibawa ke Arafah geser ke Mina, Musdalifah ke Mina. Itu butuh tenaga yang
sangat luar biasa. Nah, itu yang tidak bisa dideteksi, Pak. Jangankan yang cuma pingsan. Tahun 2022 kemarin itu Bapak EKG-nya clear. Tidak ada masalah hipertensi, tidak ada masalah apapun, ya. Tapi ketika ke sana ada beberapa jemaah sakit saya kebetulan ngantar ke rumah sakit Arab Saudinya. Itu terjadi sumbatan jantung. Umurnya 45 dan memang dia perokok berat. Kalau memang perokok itu memang silent ya gejalanya, nggak kerasa senyaman ketika merokok dia memang. Jadi nggak kerasa, jatuh di Mina, dibawalah ke Arab Saudi. Ada sumbatan. Gitu. Nah itu nggak terdeteksi di sini ya, bukan masalah di sini memang karena aktivitas di sini dengan di sana berbeda. Kalau mau melontar jamarat itu kan jalan kakinya kan sampai berapa kilometer. That's why kenapa itu di kami selaku kesehatan yang menjaga di sana selalu mengedukasi yang wajibnya saja, yang wajibnya saja. Kalau memang bisa, tidak mampu bisa dibadalkan. Badalkan itu menggantikan orang, terus kita membayar. Nah, itu loh. Jadi Pak, memang nggak bisa Pak dideteksi. Kalau vertigo pada orang tua, saya kebanyakan akan men-screening dulu nih. Giginya ada yang lubang kagak nih. Karena gigi ini juga ada banyak saraf-saraf nih. Terus kemudian mata ini juga, apakah harus pakai kacamata? Kadang-kadang harusnya pakai kacamata, tapi tidak mau pakai kacamata. Jadi akomodasi mata menjadi berlebihan, dan itu membuat rasa tidak nyaman dan gejala seperti vertigo. Yang ketiga yang perlu dilihat, telinga nih, THT nih, ada sumbatan atau tidak? Kadang-kadang kan orang selalu hanya pakai menggunakan cotton bud, jarang periksa ke dokter THT nih supaya dibersihkan. Nah itu sumbatan tuh bisa mengeras di saluran telinga dan itu bisa membuat gejala nggak nyaman dan dianggap seperti vertigo dan berputar-putar seperti itu. Jadi memang, dan ini saya terapkan juga kepada keluarga saya ya. Jadi ketika ngomong, karena dia minum obat enak, setelah itu nggak enak, setelah itu pusing-pusing lagi. Jadi saya deteksi benar-benar, ibu saya ternyata giginya harus diperbaiki. Terus ke telinga, nggak ada masalah. Kacamatanya harus naik. Nah itu diinin dulu. Nah, pada akhirnya ketika gejala vertigo itu ada gejala tambahan seperti muntah, gitu. Nah itu yang perlu diwaspadai dan harus ke dokter saraf untuk pemeriksaan selanjutnya. Biasanya CT scan sih biasanya untuk tahu apakah ada apa sih di situ. Gitu. Nah dan ini Pak, satu nih yang harus saya kasih tahu Bapak nih. Aduh, rokoknya sampai kapan nih ya? Saya nggak enak sekali saya dengar ini, merokok 12 batang per hari. Ji Samsu, yang saya tahu Ji Samsu dia kretek ya, kadar tar dan nikotinnya itu dia paling top of the top. Ya kok jadi iklan. Mudah-mudahan saya hanya mengedukasi ya, karena memang bagaimanapun juga pneumonia itu juga akibat dari rokok. Loh, kenapa kok bisa? Kalau kita ngomong, oke lah, nggak usah kita ngobrol pneumonia orang dewasa. Pneumonia anak kecil aja. Nah, banyak anak kecil pneumonia. Makanya kan negara kita ada program vaksin pneumonia untuk bayi, gitu kan. Karena apa? Karena tingkat infeksi, tingkat kejadian pneumonia tinggi pada bayi. Nah, kalau ditelusik secara menyeluruh, ternyata bapaknya perokok. Nah, gitu. Jadi datang nggaknya cuci tangan, nggak mandi, nggak apa, anaknya digendong nempel ke bajunya. Nah sekarang ada yang namanya perokok ketiga ya. Itu taplak meja, gorden-gorden. Bukan hanya perokok pasif yaitu orang di sebelah, tapi juga dari dinding dan lain sebagainya itu ya. Nah itu yang juga diwaspadai karena nempel kan. Coba kita masuk suatu ruangan yang di tempatnya perokok itu kan maksudnya sudah baunya nggak kemana-mana. Kalau bahasa Jawa itu ngetel, baunya itu nempel banget gitu ya Dok. Seperti itu. Mungkin Bapak tidak merasa sakit atau bagaimana ya, tapi sekitarnya yang harus waspada. Begitu ya Pak Sumarto, mudah-mudahan puas ya jenengan. Dan selamat ya sudah melewati tahapan menjadi jemaah haji, itu juga luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa ya, nikmat yang diberikan ya, meskipun banyak hal ya sahabat saat musim haji, tapi kenikmatan yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun adalah perjalanan haji itu sendiri. Ini ada pertanyaan dari Mbak Renata.
Ini berkaitan dengan tadi yang sedikit diobrolkan dengan dokter berkaitan dengan pneumonia pada bayi atau balita. Dok mau tanya, apa ada bedanya pneumonia pada bayi atau balita, anak-anak dan orang dewasa? Apa vaksin saja itu cukup untuk mencegah pneumonia terutama pada bayi, Dok? Oke. Seperti kita ketahui, vaksin, imunisasi atau apapun itu kan kita memberikan sesuatu dalam tubuh kita ketika ada bakteri, virus atau apapun yang menyerang tubuh kita, kenal gitu. Kenal ya, awas ya kamu ya. Nah, saya kerangkeng kamu di sini gitu. Tapi pada kenyataannya pun ketika COVID saja vaksin itu kan juga ada beberapa yang kena. Nah, tapi tidak seperti kalau tidak vaksin. Betul. Nah, itu sudah fakta ya bahwa otomatis vaksin kita ini bekerja dengan baik. Otomatis kalau kita gini, misalnya kita minum suatu ini ya divaksin gitu, otomatis ini kan ikhtiar tubuh kita supaya ketemu, tapi belum tentu kita setelah itu kita nggak akan sakit nih gitu ya, atau kita minum vitamin ya, kita minum vitamin, kita berharap tubuh kita imunnya menjadi bagus ya, tapi ketahanan tubuh kita juga bergantung dari perilaku kita, ya kan, perilaku kita. Misalnya saya minum vitamin, saya sudah minum vitamin misalnya A, B, C, D. Oke, saya merasa fit nih, imun saya bagus. Tapi perilaku saya nggak benar. Saya tidur saya misalnya jam 1. Betul. Bangunnya jam 5. Nah, saya hanya punya waktu 4 jam untuk mengistirahatkan tubuh saya. Padahal tubuh itu ngomong, kamu loh, sel-sel kita kerja menjadi baik itu kurang lebih 8 jam, 7-8 jam memperbaiki sel-sel yang kemarin-kemarin. Nah, seperti itu. Jadi vaksin ini ya seperti COVID, ya pneumonia ini juga diberikan kepada bayi ataupun balita untuk mencegah supaya ketika pun dia kena pneumonia tidak akan menjadi parah. Nah, takutnya apa sih? Kenapa sih kok ada kayak harus vaksin, harus seperti ini, harus ada programnya sampai pemerintah beli vaksin untuk anak bayi. Karena pada kenyataannya ketika sakit mengenai paru sama ketika kita COVID ya, kalau sudah kena paru full, kita dapat udara dari mana? Betul. Dan itu kerjanya sangat cepat. Kalau urusan paru itu cepat. Awalnya lambat, tapi dia akan kemana-mana. Jadi yang tadinya misalnya bakteri, virus masuk paru itu merusak paru, tapi nanti kan kuman-kumannya masuk ke darah. Namanya bakteriemia ya. Kalau bakteriemia udah kemana-mana dia tuh, ke ginjal, ke liver. Nah, itu namanya bakteriemia, nanti sepsis. Nah, udah nggak bisa diapa-apain tuh. That's why kenapa ada program yang sejak tahun lalu kalau nggak salah itu program vaksin pneumonia untuk anak bayi. Dan usia berapa, Dok, untuk balita? 3 kali kalau nggak salah. 1 kali usia 2 bulan, 6 bulan, pokoknya di bawah 1 tahun. Setahu saya itu ya. Nah, kalau pneumonia untuk orang dewasa, cara untuk apa sih? Untuk kapan sih? Nah, saya menyarankan pada orang-orang yang di atas umur 50 tahun. Yang mempunyai komorbid, sama kan ketika kita COVID kemarin yang diutamakan yang dikerjakan dulu orang-orang lansia beresiko dulu, itu ya, beresiko karena lansia geriatrik otomatis pekerjaan tubuhnya ini beda ketika dia usia muda dengan usia di atas 60. Jadi organ-organnya kan menurun secara fungsi gitu. Nah, pneumonia sama seperti itu juga. Jadi di atas umur 50 kalau punya komorbid itu kayak diabetes mellitus, sakit jantung gitu ya. Itu bisa vaksin. Berapa kali sih vaksin pneumonia? Cukup 1 kali untuk sekali seumur hidup gitu. Atau ini kan lagi misalnya haji nih. Haji ada lagi tuh vaksin influenza. Ada juga. Terus kalau udah vaksin influenza, emang di sana nggak influenza, Dok? Ya sama bisa sama influenza, tapi tidak seberat. Kalau ini saya bisa bukan testimoni, saya bisa menceritakan yang sesuai dengan penelitian sebelumnya gitu, bahwa memang cocok ketika kita menggunakan vaksin influenza dan kita melakukan perjalanan di tanah suci dengan lingkungan yang sangat berbeda dengan kita. Walaupun kita kena flu, kita tidak sampai yang berat sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai nggak bisa sampai nggak bisa kemana-mana gitu.
gitu. Jadi memang diperlukan ya, terutama untuk 50 tahun ke atas untuk yang berangkat atau untuk semua dok vaksin influenza. Tadi kalau yang influenza beda lagi cerita ya. Kalau itu sebenarnya tidak program juga ya. Hanya mungkin boleh ditambahkan untuk yang boleh tidak. Karena saya petugas, jadi saya ini kan istilahnya penjaganya jemaah yang sakit, otomatis ya udah ada vaksin. Ya udah saya vaksin diri saya sendiri. Kalau itu berbayar memang. Ya. Saya bayar. Dan karena kan kerjanya 2 kali lipat ya untuk para tenaga kesehatan di sana ya dok ya. Iya. Sudah saya kalau di sana benar-benar bekerja. Maksudnya kalau benar-benar bekerja ya dibandingkan dan pekerjaannya itu memang cuacanya memang benar-benar keluar saja kita sudah dehidrasi ya. Kemana-mana bawa botol. Tiap 2 jam minum. Apapun yang terjadi mau haus atau tidak minum. That's why kalau pneumonia yang saya bicarakan kali ini adalah bagaimana caranya supaya tidak terinfeksi, apalagi bayi, anak, orang tua. Ya karena memang nanti kalau nggak kena ini terus diabaikan nih, disepelekan nih, akan menyebabkan ke arah bakteremia tadi. Ya, sampai ke darah dan lain sebagainya gitu. Dan terus terang kenapa saya pilih pneumonia? Almarhum mertua saya itu juga meninggal karena ini gitu. Jadi dianggap influenza biasa. Beliau umur 70 tahun. Barusan meninggal bulan Agustus. Nah, saya sudah bilang udah bawa ke rumah sakit. Nah, namanya beliau orang tua ya, enggak ini flu biasa, flu biasa. Beliau kan jauh ya di Pekanbaru. Nah, pada suatu ketika udah itu seminggu hanya 5 hari kalau nggak salah 5 hari gitu ya, ditelepon nggak mau ke dokter saja, tapi dia nggak mau ke rumah sakit. Udah nanti saya istirahat. Nah, ternyata tiba-tiba tidak sadar sudah. Jadi waktu datang ke ini tidak sadar, di foto itu sudah flek-flek udah kemana-mana, udah penuh gitu kan, jantungnya beliau kan ada hipertensi. Jadi aku bilang gitu ya sudah ini pneumonia, saya bilang pneumonia itu silent kerjanya, terutama pada orang tua. Bilang, apalagi ada hipertensi, ada komorbidnya gitu ya dok. Ya karena saya jauh, kalaupun saya dekat pasti saya geret itu sudah saya tarik, saya bawa ke sudah digendong, udah dibopong sama bawa gitu. Bawa ke UGD kan gitu ya. Tapi kan memang ya kadarullah ya, sudah umurnya. That's why kenapa saya hanya ingin benar-benar mengedukasi gitu ya dok ya. Benar-benar jangan sampai seperti itu. Terutama juga ada orang tua yang ada stroke-nya, itu juga resiko tinggi kena pneumonia gitu ya. Karena kan orang stroke terjadi kekakuan untuk bernafas, kekakuan untuk menelan. Nah, kadang-kadang makanan bisa terciprat ke saluran nafas, bisa terjadi pneumonia gitu ya. Jadi menurut saya hati-hati dengan penyakit ini gitu. Mau anak-anak, dewasa, lansia. Untuk pneumonia ini ada derajatnya nggak sih dok, keparahannya dari pneumonia ini yang ini sedang, ini dalam kadar yang sudah parah ini, ini yang ringan. Kalau pneumonia ada derajat seperti itu nggak sih? Ada. Dan memang kalau orang sakit paru tuh gampang sekali mbak, gampang sekali untuk dideteksi gitu ya. Misalnya kalau derajat ringan bisa demam, batuk tanpa sesak gitu ya kan. Kemudian kalau udah sesaknya saja kita lihat cara ngomong aja, diajak ngomong namanya siapa, udah ngos-ngosan gitu. Udah lihat di foto, dilihat ada namanya blood gas analysis ya. Di situ ngelihat apakah sudah masuk gagal nafas atau tidak, kan gitu. Nanti akan bisa rawat jalan, itu berarti ringan. Rawat inap biasa itu derajat sedang. Rawat inap biasa tuh maksudnya rawat inap biasa yang di kamar-kamar gitu ya, rawat inap gitu biasa. Nah, kalau yang berat atau mengancam jiwa itu masuk ICU yang sudah mau mendekati gagal nafas. Gitu. Yang saya cerita tadi, almarhum ibu saya itu sudah berat karena sudah masuk ke gagal nafas dan tidak sadar. Nah, jangan sampai seperti itu karena durasinya kan cepat nih, 5 hari udah kayak gitu. Nah, diperiksa COVID negatif, semua PCR negatif. Kan waktu awal-awal kan, batuk ini udah PCR hari itu negatif udah. Berarti dianggap mungkin flu biasa. Padahal karena zamannya COVID jadi zamannya COVID jadi kan kita fokusnya di COVID. Ternyata kan bukan COVID, ternyata bakteri pneumonia yang lain. Biasanya pneumonia pneumokokal begitu. That's why hati-hati, berarti jangan anggap remeh. Dan saya yakin kita semua ini punya BPJS kan. Betul. Jadi
siapkan waktu, luangkan waktu. Jika memang sakitnya itu sangat mengganggu aktivitas, tolonglah segera ke puskesmas kah, ke rumah sakit kah, gitu ya, supaya penanganannya lebih cepat, terutama pada orang-orang tua ya. Saya percaya orang tua sama anak-anak. Nah, Dok, kalau untuk gejala tadi kan dokter sudah mengatakan bahwa hampir sama seperti influenza biasa, ada batuk, kemudian demam, nyeri dada gitu ya, Dok. Dahaknya juga berwarna. Nah, ada yang khas yang semisal batuknya ini sudah seminggu atau 10 hari tidak berhenti, ini sudah harus benar-benar wah ini harus diperiksakan ini, kemudian demamnya itu yang tidak seperti biasa atau demamnya 37 atau 8 yang tidak biasa, wah ini sudah harus bilang ke dokternya kalau saya kayaknya butuh istilahnya lab atau apa gitu, Dok. Jadi kalau untuk sakit paru tuh gampang banget, Mbak. Pemeriksaannya itu pemeriksaan dasar yang kami punya itu untuk paru itu foto ronsen sama periksa dahak. Kalaupun ada tambahan darah lengkap aja untuk melihat apakah peningkatan leukosit untuk menunjukkan ada infeksi atau enggak gitu ya. Jadi kalau sudah batuknya sudah berubah warna dahaknya, nggak usah ditunggu-tunggu. Itu kan gampang ya, paling gampang ya. Kalau suhu kan nggak punya nih termometer misalnya ya kan, saturasi nggak punya, tapi kan bisa kita merasa kalau ngomong aja kok saya terengah-engah ya, terus kalau batuk kok saya sudah warnanya kuning ya, gitu kan. Itu udah tanda sih sebenarnya, nggak perlu ditunda-tunda, langsung aja. Toh nanti kami akan pasti langsung pertama foto ronsen, dilihat apakah clear atau tidak, gitu kan. Kalau clear ya alhamdulillah, gitu kan. Kita obati sesuai dengan gejalanya pada waktu itu. Itu saja. Nah, kalau untuk orang tua malah harus lebih waspada sebenarnya, karena orang tua itu silent, Mbak, nggak kentara. Itu tadi yang saya cerita ibu saya, nggak kentara. Dia nggak merasa sakit yang seperti kalau kita ini, karena memang imunnya kan imun orang tua lansia itu lebih rendah dibandingkan orang dewasa biasa. Jadi makanya konsepnya kan selalu anak-anak sama lansia, karena dua orang ini adalah imunitasnya berbeda dan sangat rendah. That's why harus diperhatikan gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya sahabat, gejala-gejala dari pneumonia. Kalau sudah memang batuk yang dahaknya sudah berubah, wah ini sudah tidak oke nih, terutama untuk anak-anak yang memiliki orang tua lanjut usia, itu benar-benar harus diperhatikan. Kalau memang orang tuanya sudah batuk sudah seminggu atau 10 hari, tanyakan misalnya dahaknya seperti apa, kemudian merasakan suhu atau menggigilnya seperti apa, itu langsung diperiksakan. Kalau anak-anak malah harusnya nggak pakai lama ya, karena anak-anak itu nggak bisa ngomong, tapi kita bisa ngelihat dia nggak nyaman, nangis aja gitu kan. Terus batuknya juga kita saja dengar terganggu, apalagi anaknya. Biasanya kalau anak-anak ya sama harus lebih cepat sama dengan orang tua, karena memang zaman dulu waktu saya PTT itu ada program ini deteksi dini pneumonia pada anak. Jadi kelihatan nih, nggak usah pakai alat-alat aja, ngelihat bayinya, nafasnya dihitung kita nafas ya. Kemudian tarikan di dadanya, itu bisa ngelihat derajat keparahan, karena memang pada bayi itu sangat cepat seperti pada orang tua. Mungkin nanti bisa ngundang dokter anak ya. Dokter anak itu pasti lebih luar biasa. Karena kan memang balik lagi ya, pneumonia ini yang harus diperhatikan adalah untuk anak-anak, terutama bayi dan juga para lansia, karena imunitas dari kedua kelompok ini ya, Dok ya, yang memang harus diperhatikan atau menjadi concern utama. Dok, ini pertanyaan dari Pak Andika. Katanya Arab Saudi sudah memperbolehkan untuk tidak vaksin meningitis bagi jamaah umroh. Nah, seberapa penting vaksin meningitis, Dok, bagi para calon jamaah haji dan juga terkait dengan pneumonia? Oke. Kalau ditanya ya seberapa penting ya, menurut saya penting, karena kita berinteraksi di sana itu tidak hanya dengan kita, tidak hanya dengan jemaah Indonesia. Kita nanti berinteraksi dengan jemaah di luar negeri. Kita nggak tahu status kesehatannya kayak apa, gitu. Terus yang kedua, berdesak-desakan. Berdesak-desakan itu faktor resiko yang sangat luar biasa untuk terjadi interaksi. Nah, gitu ya. Nah, interaksi disitulah yang kita tidak bisa kendalikan, gitu ya. Nah, kenapa mengingat jemaah umroh? Karena jemaah umroh cuman
9 hari gitu ya jemaah. Terus kemudian dia berpindah-pindah. Terus yang kedua, kalau zaman dulu sebelum COVID, kalau kita pergi ke Raudah, itu kapanpun asal itu jadwalnya perempuan, itu akan rebutan gitu ya. Sekarang tidak. Sekarang ditata, diatur. Hotelnya pun ditata, diatur. Jadi ya saya paham kalau Arab Saudi tidak lagi mewajibkan meningitis untuk pergi ke sana. Karena bisa dikendalikan karena kalau umroh. Tapi kalau jemaah haji, sepengetahuan saya itu masih menggunakan vaksin meningitis. Kalau yang tahun 2022 ya. Nah, saya belum tahu yang tahun 2023 ke depan ini ya. Kalau saya sih penting, Pak. Kalau saya lebih baik menjaga-jaga antisipasi. Karena gini juga ya, kalau kita sakit di tanah orang, itu kita di sana itu benar-benar tidak boleh ditunggu. Jadi misalnya kalau jenengan sakit nih, yang boleh menunggu, kalau di sini suaminya boleh kan? Di sana tidak boleh. Harus sama-sama perempuan. Gitu. Tidak ada jadwal tunggu. Di sini juga nggak ada sih jadwal tunggu. Nggak ada juga sama. Dan tidak berlaku hanya waktu COVID. Tidak, sejak zaman dulu kala begitu. Yang tunggu yang mahromnya. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, gitu. Kalau aku ditanya berapa penting, ya penting sekali karena saya berharap semua jemaah yang pergi di sana serapi ketika dia berangkat. Maksud saya kalau berangkat rapi nih, pakai batik semua nih, gitu ya. Tapi ketika pulang ada beberapa yang tertinggal, ada beberapa yang masih di rumah sakit, gitu. Ada beberapa yang dititipkan kloter lain karena masih sakit, dititipkan ada seperti itu, tidak full utuh gitu. Karena lebih baik sehat di tanah orang daripada sakit di sana. Karena juga makanannya yang ketika kalau sakit di sana di rumah sakit, bukan di rumah sakit Indonesia ya, kalau Indonesia makanannya masih di Indonesia gitu ya. Kalau di sana makanannya orang sana. Meskipun ada petugas Indonesia itu setiap hari tuh keliling, saya termasuk yang di situ. Keliling kita, semua yang sakit yang di Arab Saudi didatangi satu-satu supaya merasa tidak ditinggal. Ada keluarga gitu ya, walaupun satu negara gitu ya. Kalau keluarga jenengan termasuk ada yang mau berangkat ke tanah suci, benar-benar diperhatikan kesehatannya sih Pak, karena kesehatan itu modal utama untuk melakukan ibadah. Dan saya sarankan ibadah wajibnya dikerjakan. Karena ada beberapa kan ibadah sunnah itu dikejar-kejar karena terakhir di sana. Gitu. Terutama untuk yang istilahnya kapan lagi saya, itu lebih baik yang wajib saja. Kalaupun memang yang wajib pun saat ke masjid Anda sudah kelelahan, ya sudah di hotel saja tidak apa-apa. Kadang-kadang saya bilang begini, udah kalau nggak sanggup diganti saja. Tahu daripada terjadi yang tidak kita inginkan. Jenengan pulangnya bareng kloter lain kan nggak nyaman. Atau jenengan pulangnya nanti lama banget karena di sana memang kalau tidak boleh pulang ya tidak boleh pulang gitu. Karena keluarga kan juga menunggu di rumah. Seperti itu. Nah, sahabat perbincangan kita masih akan berlanjut tentunya di sesi yang ketiga, di sesi yang terakhir, dan tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ya. 96 FM Merkuri, sahabat dan tidak terasa ini sudah hampir 1 jam perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Nevi Sinta Damayanti, spesialis paru. Kemudian beliau juga merupakan Magister Administrasi Rumah Sakit dan Fellow of Indonesian Society of Respirology. Sahabat, kita membahas tema berkaitan dengan mewaspadai pneumonia di musim haji, yang tentunya ini harus dipahami untuk para calon jamaah haji, untuk para keluarga calon jamaah haji, dan untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah ataupun juga haji. Ini yang terpenting yang harus dipahami dan dipersiapkan, sahabat. Memang masih beberapa bulan, tapi persiapan fisik itu lebih baik adalah jauh-jauh hari. Tidak hanya persiapan fisik, tapi juga kesehatan tentunya. Dok, ini berkaitan dengan persiapan jamaah haji. Kalau untuk kesehatan, persiapannya seperti apa, Dok? Atau apa sih yang harus dilakukan oleh para jamaah ataupun juga keluarganya untuk mempersiapkan kesehatan dari para calon jamaah haji ini, Dok?
Sebenarnya sih kalau untuk kesehatan sudah sudah dikawal sama puskesmas ya. Jadi ada pemeriksaan tingkat 1, tingkat 2 gitu sampai tingkat akhir. Jadi memang sudah sudah dipersiapkan. Yeah. Tapi yang namanya setiap orang pasti akan punya penyakit pribadi gitu ya. Misalnya hipertensi gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu hendaknya dilaporkan gitu ya, dilaporkan bahwa saya sakit hipertensi, saya dengan dokter ini, obat saya ini gitu. Atau saya diabetes mellitus saya sekian tahun, obat saya ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah karena di sana itu kan nanti aktivitasnya lumayan padat ya. Usahakan setiap hari saja berjalan kaki 30 menit saja. 30 menit pagi, 30 menit sore. Berjalan kaki biasa, tidak lari, tidak jalan kaki biasa. Karena kan memang kalau lansia kan bermacam-macam ya ininya. Jadi kita pilihkan yang biasa saja untuk aktivitas fisik dan tidak perlu keluar rumah. Cukup di dalam rumah. Asal 30 menit kuat jalan, it's okay. Dan itu tadi obat-obat pribadinya dipersiapkan dari sekarang. Terus yang kedua, misalnya dok, kalau sampai di puskesmas udah tahu tinggi nih, ya udah jangan denial. Jangan bilang aku nggak apa-apa, aku udah biasa tuh 190. Jangan seperti itu. Karena ada beberapa seperti itu loh mbak, gitu ya. Mungkin di sini nggak dapat ya, mungkin daerah-daerah itu kan yang memang mohon maaf dia nggak pernah tersentuh sama kesehatan itu ada gitu ya. Jadi keluarganya jangan ngomong, wah ini nggak apa-apa kok orang biasanya orang biasa dia segitu, misalnya ketemu sama mantri cuman 190 atau kemana itu biasa dia nggak minum obat, kadang minum obat, jangan gitu. Karena itu adalah udah tak kasih tahu loh, ini lo tensimu tinggi, jadi kamu harus minum obat. Kenapa sih kok harus minum obat? Kalau nggak minum obat bisa terjadi ini kan bisa diprediksi gitu ya. Jadi harus jangan denial, tetap sesuai saja, diikuti saja alurnya. Terus usahakan perilaku minum air secukupnya dan semampunya dan sesuai target. Nah, targetnya berapa? Misalnya berat badannya 60 nih. 60 paling tidak 2 liter sampai 3 liter sehari semalam. Gitu. Dok, nanti pipis terus, Dok. Susah. That's why harus belajar dari sekarang. Karena kalau kita belajar dari sekarang, waktu 1 bulan kita minum 2 liter, 3 liter sehari, awal-awal 2 minggu pertama kita akan pipis terus. Lama-kelamaan ginjal kita sudah terbiasa. Jadi dia butuh waktu yang tadinya kita pipisnya 1 jam pipis lagi, ini nanti bisa 3 jam, 5 jam. Berarti kita membiasakan tubuh kita menjadi lebih sehat. Mempersiapkan fisik kan jauh-jauh hari gitu ya. Tidak cuma fisik aja kan, perilaku juga. Perilaku karena kalau di sini jangan biasakan di sini minum kalau haus, kalau di sana nggak bisa kayak begitu karena nggak kentara, tiba-tiba jatuh aja gitu. Gitu ya. Dan saya yakin bisa. Karena kan minum tuh gampang, tinggal kita aja disiplin. Biasanya gitu. Itu aja sih yang nanti akan dikawal. Karena kan ada dikawal oleh dokter kloter. Dokter kloter satu, kemudian perawatnya 2. 1 kloter kan full nih, kalau full 400-an tuh. Nah, 400-an masa mau 3 orang mengcover banyak orang kan gitu kan. Harus memperhatikan satu-satu kan. Otomatis lebih baik kalau bisa mandiri mandiri seperti itu. Baru kalau memang ada gangguan atau apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kondisinya, baru bisa bertanya. Jadi yang tahu kondisinya adalah si jamaah itu sendiri gitu ya. Nanti kan di dinas kesehatan ada yang mengawal juga Mbak. Jadi memang kalau misalnya di Surabaya itu nanti akan dikawal nih. Jemaah-jemaah akan dikawal, kesehatannya juga dikawal. Cuman ya memang partisipasinya seperti itu yang saya bilang. Hal-hal yang kecil saja sudah mulai makan makanan yang teratur, makan apa saja yang bisa dimakan, jangan pilih-pilih gitu ya. Betul. Saya ya. Yang penting kalau udah pilih-pilih, susah dok. Meskipun di sana banyak penjual sih. Iya, tapi kalau ada dok penjual, istilahnya kalau sesuai dengan selera juga balik lagi gitu ya kan. Jadi apapun harus diisi. Kalaupun di sana
Anda akan lebih nyaman. Jadi jangan sampai dehidrasi. Lebih baik dipersiapkan botol minum karena di sana di masjid terutama ya Dok ya, itu banyak zam-zam, Anda bisa minum sepuasnya. Itu ya. Nanti dikasih kok sama ini, kalau jemaah haji itu punya paket namanya paket dehidrasi ya. Jadi itu ada semprot-semprot. Ya betul, spray itu. Dikasih satu paket Oralit, terus ada botol minum. Botol minumnya nggak terlalu besar. Cuma memang biasakan bahwa Oralit ini diminum boleh, rasanya enak. Jadi ini mengrehidrasi. Betul. Di sini di sini pakai Oralit ketika di hari saja kan. Kalau di sana untuk rehidrasi karena cuaca yang sangat ekstrim. Nah nanti ke depan ini kan masih musim panas. Biasanya tuh kalau di Arafah bisa 40 Dok. Bisa 50. Saya pernah 50. Yang kemarin tuh 50 gitu ya. Jadi kita nggak berasa kalau kita sakit, kita nggak berasa kalau kita dehidrasi. Takutnya heat stroke itu tiba-tiba nggak bangun gitu aja. Gitu aja. Itu yang harus diperhatikan ya. Siapkan mumpung ini masih ada waktu, jadi persiapkan kesehatan, persiapkan fisik dan persiapkan kebiasaan yang akan dilakukan selama menjalani ibadah haji. Sahabat, ini sebagai salah satu upaya ikhtiar dalam menuju ibadah yang memang menjadi ibadah yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim tentunya, Dok, ibadah haji. Terakhir Dok, sebelum kita tutup perbincangan kita, saran ataupun juga pesan Dr. Nevi pada sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan pneumonia seperti apa Dok? Ya, yang terakhir ini Dok. Oke. Jadi kalau saya ya sebenarnya kalau pneumonia gampang, udah hindari merokok, jangan ketemu yang merokok. Pakai masker ketika kita di lingkungan yang memang banyak asap kendaraan terutama ya, kemudian asap pabrik atau asap orang bakar-bakar. Masker ini paru kita cuma 2 gitu loh. Kalau rusak satu masih ada satu, meskipun ada 2, satu rusak satu masih ada. Tapi itu akan sangat kinerjanya akan berbeda ya Dok. Sangat riskan, dan ketika kita rasanya nanti udah tua. Makanya saya bilang kalau sakit jantung, kena serangan jantung udah tahu tuh sakit jantung. Paru enggak, silent dia. Silent tiba pada akhirnya, kok paru saya kurang bagus. Nanti pada akhirnya di end itu, waduh saya harus pakai oksigen, bawa oksigen kemana-mana. Gitu, jadi itu ya. Menghindari merokok, menghindari bertemu dengan perokok gitu ya. Kemudian penggunaan masker ya Dok ya, mungkin bisa diterapkan. Gampang kalau kan memang ya sudah terbiasa ya Dok, hampir 3 tahun pandemi. Jadi penggunaan masker ini menjadi hal yang lumrah, menjadi salah satu lifestyle mungkin ya sekarang ini ya Dok ya. Kalau penggunaan masker yang baik dan benar ini berapa jam Dok? 8 jam atau ini untuk persiapan juga untuk para jamaah haji mungkin yang akan membawa masker harus diganti per berapa jam atau seperti apa Dok? Supaya mempersiapkan juga masker yang akan dibawa oleh para jamaah. Kalau masker aman sih Mbak. Di sana itu masker disediakan juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi masker di setiap hotel itu ada tuh meja khusus komunikasi antara jemaah sama kesehatan, itu ada disediakan di sana. Kalau saya karena kalau di sini dengan sana juga beda. Di sana itu kan gampang kering ya. Jadi saya menggantinya tiap 4 jam sekali saya ganti. Dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Karena kan kita minum tuh. Setelah minum kita ganti, setelah minum kita ganti. Dan jangan khawatir, di sana banyak masker sih disediakan oleh Kementerian Kesehatan, meskipun kalau jenengan mau bawa sendiri lebih bagus lagi gitu. Prepare gitu ya Dok ya. Segala sesuatunya dipersiapkan, baik itu fisik, kemudian kesehatan, bawaan, seperti apa itu harus dipersiapkan sahabat. Yang terpenting adalah niatnya, harus niat ikhlas untuk beribadah supaya jalanannya lancar, berangkat. Ya, mudah-mudahan nih yang 65 ke atas aman, sehat. Pulang balik sehat. Nah itu yang terpenting Dok, perjalanannya lancar ya, baik berangkat saat ibadah maupun pulang kembali dengan sehat. Itu yang terpenting juga. Dan sahabat, untuk yang tertinggal perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 1 Februari ini, jangan khawatir karena bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri. Jadi bisa Anda sharekan pada saudara-saudara yang akan berangkat haji di tahun ini menjadi jamaah haji ya, supaya lebih teredukasi lagi seperti apa yang harus dipersiapkan terutama untuk menghindari pneumonia ini di musim haji sahabat. Terima kasih Dr. Nevi Sinta Damayanti, spesialis paru Magister Administrasi
edukasi rumah sakit, Fellow of Indonesia Society of Respirology, sudah memberikan edukasi dan informasi apa yang juga harus dipersiapkan. Sehat terus, Dok. Ya, terima kasih juga ya atas waktunya. Bagaimanapun juga kan saya butuh media untuk memberi edukasi, masukan ya, karena penyakit haji itu kan setiap tahun ada. Betul. Gitu ya. Setiap tahun ada. Nah, setiap tahun pasti ada yang berangkat ya. Mungkin bukan kita, saudara kita, tetangga kita, orang tua teman-teman ya, gitu. Alangkah baiknya jadi di sana, orang kan selalu ngomong mati di sana tuh bahagia tuh. Jadi yang cari matinya jangan begitu ya. Nggak ada tuh yang jemaah mau di sana meninggal, nggak ada. Itu sudah disurvei sama kementerian, nggak ada sama sekali. Maunya pulang sehat. That's why kenapa biasakanlah yang sehat itu mulai sekarang. Ya mulai minum yang teratur, kemudian cek kesehatan secara rutin. Misalnya itu yang pergi itu orang tua kita atau saudara kita yang umurnya di atas, ya dianterin, dikasih pemahaman bahwa obatnya jam sekian. Jadi pembiasaannya dari tanah air. Jadi ketika di sana dia sudah tahu, oh jam segini saya harus minum ini, jam sekian saya harus minum obat hipertensi, jam sekian saya harus minum obat ini. Pembiasaan itu akan terbawa sampai nanti di sana 40 hari. Mudah-mudahan tidak terkena penyakit yang lain dan tidak terjadi sesuatu yang berat di sana. Ya, seperti itu ya sahabat, karena memang perjalanan cukup lumayan panjang, 40 hari para jamaah ini harus berada di tanah suci. Ya, sahabat, ada gelombang 1, ada gelombang 2, kemudian harus menyesuaikan dengan lingkungan yang di sana. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang harus dipersiapkan di Indonesia, sahabat, supaya terbiasa untuk dilakukan di tanah suci di sana saat melaksanakan ibadah haji ya. Sekali lagi sahabat, terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahlinya untuk memberikan kita edukasi dan informasi. Ketemu lagi di minggu depan di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dari pukul 11 hingga 12 siang, yang bisa Anda dengarkan juga melalui streamingnya Mercury di aplikasi On Air maupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, dan bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saya Lestari harus pamit undur diri. Sahabat, stay safe, stay healthy, be happy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.